on this computer aja. Oke, kita mulai pertemuan kita responsi mengenai materi pemrograman linear hari ini dengan membahas soal-soal ya. Ini dari kelompok 10, paket 1. Pertama kita bahas untuk pemrograman linear dengan kendala dan fungsi tujuan seperti berikut. Jadinya fungsi tujuannya adalah minimumkan 3x plus 4y dengan kendala 8x tambah 3y lebih besar sama dengan 24 dan seterusnya. Pertama, gambarkan daerah visibelnya. Gambarkan daerah visibel pemrograman linearnya. Kita lihat satu-satu kendalanya. Pertama ini yang berwarna ini 8x tambah 3y lebih besar sama dengan 24 ya. Ini dia garisnya berarti ya. Ya. Ini dia garisnya, lebih besar sama dengan 24 berarti daerahnya ke sana ini. Ini daerahnya ke sana. Ya. Cara kita mencari titik-titik ini saya rasa Anda sudah tahu. Kalau mau membuatnya pertama kita buat kalau mau yang ini kita buat berarti x-nya 0. Ya. Ketika x-nya 0 berarti y-nya 8 ini ya. 8. Ini kan yang sama dengan 24. Kita buat sama dengan 24, y-nya 8. Ketika y-nya 0, x-nya 3. Nah, ini dia di sini. Kemudian inilah garis 8x tambah 3y sama dengan 24. Ini garis 8x tambah 3y sama dengan 24. Karena kita inginkan lebih besar sama dengan 24, berarti yang ini semua ke sana. Ini semua ke sana. Ini ya, yang berwarna ini. Kemudian X tambah Y lebih besar sama dengan 5. Berarti dia titik perpotongan dengan ini sumbu X dengan sumbu Y di 5. Ini ya, di 0,5 dan 5,0. Kemudian tarik garis, ini daerahnya ke sana. Kemudian X tambah 4Y lebih besar sama dengan 8. X tambah 4Y lebih besar sama dengan 8, yang ini ya. Ini. Ke sana ini, warna hijau. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Ini ke atas. X lebih besar dari 0 ke kanan. Nah, irisan semuanya itulah daerah visibelnya. Irisan dari semuanya itulah daerah visibelnya, yaitu yang ini. Ini kalau saya gambar tarik lagi ini. Nah, ini daerah visibelnya. Ini daerah visibelnya. Ya, ini daerah visibelnya. Tentukan jika ada solusinya menggunakan metode titik pojok atau garis selidik. Ya. Pertama ini digunakan metode titik pojok. Apa ini maksudnya ini? Saya lagi pilek saya ya. Tentukan dengan menggunakan titik pojok atau garis selidik. Metode titik pojok. Apa maksudnya nih? C65,16,5 diperoleh dari eliminasi substitusi persamaan 1 dan 2. 8X tambah 3Y, X tambah Y. Jadi dari 8X tambah 3Y garis yang ini, itu ya. Kemudian X tambah ini, garis yang ini, berarti ini adalah titik C ya. Titik C ya, benar, titik C. Poinnya di sini 9/5, 16/5 diperoleh dari substitusi persamaan 1 dan 2. Oke. 9/5 dan 16/5. Benar ini ya. 9/5 dan 16/5.
Oke, kemudian kita lanjutkan dengan titik 41 ini. Titik B ini diperoleh dari, lihat aja di sini ya, dari persamaan ini dan persamaan ini. Persamaan ini dan persamaan ini. Berarti persamaan 2 dan 3 ya. Dari X tambah Y sama dengan 5 dan X tambah 4Y sama dengan 8. Kita lakukan substitusi. Anda peroleh nilainya X 4Y1. Apa ini? Ini belum lengkap ini nih Anda. 41. Ya. Nilai minimum 16. Nilai minimum C. Pertanyaan saya di sini, kenapa nggak Anda lakukan tes pada semua titik pojok? Mohon maaf Bapak, mungkin di scroll ke bawah Pak. Tadi kayaknya ada tabel. Iya, iya. Nah ini mungkin Pak, tabel yang titik pojok ini Pak. Oh, ini titik pojok ya. Tabel yang titik pojok. Oke, ini apa maksudnya ini? Lakukan dengan kendala pada hal serupa untuk. Oh, tapi ini kurang. Ini bukan di sini harusnya. Ini harusnya kan ini udah pertanyaan B ya. Lakukan hal serupa. Harusnya posisinya di atas. Harusnya ini digerakkan ke atas. Harusnya ini digerakkan ke atas. Nah, dari kenapa digerakkan ke atas? Karena kita di sini memperoleh titik pojok, supaya jelas. Kita memperoleh titik pojok X 9/5, Y 16/5. Kita memperoleh titik pojok di sini X 4, Y 1. Nah, harusnya dicari lagi titik pojok selanjutnya. Titik pojok selanjutnya ini. Dan ini, 08 dan 80. 08 dan 80. Kemudian kita buat evaluasi nilainya. Nah, ini ya. Kita evaluasi nilainya. Ketemulah ini nilai minimum. Di 41 gitu ya, karena ini paling kecil. Tapi kalau seperti ini ya nggak runtut dia. Menurut saya ini nggak runtut, dari sini kok langsung ke sini gitu ya. Harusnya ke ini dulu. Selesaikan dulu satu permasalahan pertama untuk mencari minimum. Gitu ya. Siapa tadi yang jawab? Saya nggak ngelihat. Saya Pak, Alfian Pak. Ya? Alfian Pak. Nah, gitu Alfian ya. Iya Biar Pak. runtut cara berpikirnya itu urut gitu ya. Jadinya seperti itu. Dan B lakukan hal serupa. Dengan kendala 3X tambah 4Y dengan gambar pada A. Lakukan hal serupa. Jadinya kita lakukan hal serupa, ini memang tidak ada solusi. Baik menggunakan titik pojok atau garis selidik. Ya, karena ini daerah visibelnya ini. Kalau kita pakai garis selidik, ini kan terus ke kanan ini bisa membesar terus nilainya. Nilai 3X tambah 4Y-nya bisa membesar terus. Sehingga dia tidak mempunyai nilai maksimum. Ya, tidak berbatas dia. Tak berbatas di sebelah kanannya ini. Jadi tidak mempunyai nilai maksimum. Ada pertanyaan nggak? Jelas Pak. Jelas ya. Kita lanjutkan dengan nomor 2. Tentukan syarat untuk A sehingga fungsi objektif 5X tambah 4AY dengan kendala berikut. 2X tambah Y lebih besar sama dengan 10. X tambah 2Y lebih besar sama dengan 8. X 0, Y 0. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 mencapai minimum hanya di titik 42. Minimumnya hanya di titik 42. Nah, di sini ditentukan daerah visible. Pertama, 2X tambah Y lebih besar sama dengan 10. Daerah visibelnya ini ya.
ke kanan. Ini. Kemudian X tambah 2Y lebih besar sama dengan 8. Mana ini daerah visibelnya? Ini, yang warna biru, ke atas. Kemudian X lebih besar dari 0. Ini ke kanan, Y lebih besar dari 0, sehingga kita perolehlah ini daerah visibelnya. Ini daerah visibelnya ya, yang udah disorot ini. Ada ditandai ini daerah visibel. Oke. Tentukan A ya, tentukan A. Tentukan A. Kan untuk membuat supaya nilai fungsi objektif ini mencapai minimum di titik 42. Apa yang Anda lakukan di sini? Tentukan koordinat setiap garis. Apa maksudnya nih? 2X tambah Y jika X 0. Oh, ini mencari potongannya ya. 2X tambah 10. Maksudnya saya mengerti di sini berarti titik potongnya ini, titik pojoknya 0,10. 0,10, titik A. Jika Y 5,0. 5,0 ini kan nggak masuk ini ya, 5,0. Oke, enggak. X tambah 2Y 8, 0,4, 8, titik pojoknya berapa? Nah, ini titik pojoknya ya. Saya menangkap ini Anda berarti tentukan koordinat garis ini aja, Anda masih menentukan titik koordinat ini. Dan Anda lihat titik pojoknya di sini adalah 0, 10, 42, 80. Ini titik pojoknya. 3 ini ya, A, B, C. A, B, C. Oke, benar. Ini A, B, C. Ini titik pojoknya. Dan supaya dia minimum, A lebih besar dari 3, kecil dari 10. Dari mana caranya? Nah, ini. Ini belum lengkap. Ini. Dari mana caranya? Kenapa A lebih besar dari 3, kecil dari 10? Nah, kita tahu kalau untuk mencari nilai minimum, ini persyaratannya ini, kalau meminimumkan, A-nya itu harus lebih besar dari 0. Karena kalau A lebih kecil dari 0, nanti dia bisa tak terhingga minimumnya. Ya. Jadinya persyaratannya pertama, A-nya itu, lihat teorema, A-nya itu harus lebih besar dari 0. Jadinya persyaratan pertamanya, kalau saya tulis di sini, A-nya lebih besar sama dengan 0 harus. A-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian, kan minimumnya harus terjadi di 42. Berarti apa? Ini Anda benar masuknya. Harusnya berarti 20 plus 2A itu harus lebih kecil dari 10A. Ya, karena dia terjadi minimum di sini. Ini harus lebih kecil dari ini. Artinya apa di sini? Kalau kita pindahin 8A lebih besar dari 8A lebih besar dari 20. Ataupun A lebih besar dari 20/8. Ya. Yang kalau ini sama dengan berapa ini? 2,5. 5/2 ya. A lebih besar, harus lebih besar dari 5/2. Ada persyaratan A lebih besar dari 0, ada persyaratan A lebih besar dari 5/2. Kemudian persyaratan berikutnya apa? Ini juga 20 tambah 2A ini harus lebih kecil dari 40. Karena dia minimum satu-satunya, harus lebih kecil dari ini, harus lebih kecil dari ini. Artinya apa? 2A lebih kecil dari 20, A lebih kecil dari 10. Ini kan harus, jadi ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Ini, dan ini. Artinya apa ini kalau kita mempunyai garis bilangan? A-nya harus antara berapa? A-nya harus berarti A-nya lebih besar dari 0 yang pertama, kalau pakai garis bilangan. Ini 0, besar dari 0 ke sana.
Besar dari 5/2, katakanlah ini 5/2 di sini ya, besar dari 5/2. Ini ke sana, ya. Kecil dari 10, lebih kecil dari 10, ini 10, ini berarti ke sana. Sehingga daerahnya semua yang beririsan bisa kita lihat adalah ini, yang dicakup oleh semua ini. Jadi A-nya harus lebih besar dari 5/2, kemudian lebih kecil dari 10. Itu jawabannya. Saya rasa seperti itu. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya, Alfian ya. Yang lain nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dulu yang ini. Rekam. Oke, ya, berikutnya ini adalah paket 2. Kelompok 5. Untuk pemrograman linier berikut, ini ya, berikutnya itu adalah minimumkan Z X1 tambah X2 dengan kendala berikut. Ya. Pertama, gambarkan daerah visibelnya. Ya, gambarkan lagi ini satu-satu ini ya. Satu ini dia pertama 3X1 tambah X2 lebih besar dari 6. Ini saya ngerti. Berarti titik perpotongannya dengan sumbu X dan sumbu Y adalah 06 dan 20. Ya, ini perpotongan dengan sumbu Y, ini perpotongan dengan sumbu X ya. Ini juga demikian, ini juga demikian. Kemudian ada kendala X2 kecil 8 ini ya. Jadi ini perpotongannya digambarkan ini. Mudah-mudahan benar ya, 06 dan 20. Ini 06 dan 20 ini. Ya. Ini garisnya. Lebih besar tadi ya, lebih besar dari 6, oke. X1 tambah X2 itu 0 ini. Lebih besar juga ini. Kemudian 3X1 ini 0, min 1, dan 2/3 0 ya. 0, min 1, dan 2/3 0 ini. Dia lebih kecil. Oke ya, ke atas. Oke, inilah daerah visibelnya. Ini yang di arsir ini. Oke, ini benar. Oke ya. Tentukan jika ada solusinya menggunakan metode titik pojok atau garis selidik. Nah, kalau kita lihat ini adalah solusi visibelnya, ini berbatas atau enggak ini? Berbatas, Pak. Berbatas semua. Berbeda dengan yang pertama tadi, tidak berbatas. Dia ke kanannya itu makin bisa terus-terus saja. Kalau ini berbatas, di sebelah manapun berbatas. Nah, ini pasti dijamin, kalau kondisinya seperti ini, pasti dijamin memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau yang pertama tadi, tidak dua-duanya. Dia memiliki nilai minimum, tapi tidak memiliki nilai maksimum. Kalau ini dijamin, ya pakai metode titik pojok aja. Anda udah cari ini ya, ini cari titik-titik potongnya. Cari perpotongan garis L1 dan L2, 1,3 di 1,3. Oke lah, ini dia ya. Cari perpotongan L2 dengan L3 di 22. Cari perpotongan L3 dan L4 di 68. Cari perpotongan L4 dengan L5 di 08. L5 dengan L1 di 06. Ya. Dengan begitu kita dapat menggunakan titik pojok tersebut untuk meminimumkan Z X1 tambah 2X2. Jadi kita evaluasi aja nilainya. Di 22, 6. 2 tambah 4, 6. Di 13, 7. Di 06, 0 tambah 12. Di 08, 16. Di 68, 22. Jadi minimum X adalah terjadi pada 22 dengan nilai Z sama dengan 6.
Jadi nilai Z minimum terjadi pada titik pojok 2,2 dengan Z 6. Ya, benar ini ya. Jadi titik pojoknya ini ada 5 ya. Ada 5. Coba kita lihat pada gambar ini. Ada 5 benar enggak? A, B, C, D, E. Oke, ada 5. Jadi nilai minimumnya 6. Ya. Nilai minimumnya 6. Dan kita bisa mengetahui nilai maksimumnya juga langsung dari sini karena ini semua berbatas. Nilai maksimumnya adalah 22. Ini nggak usah Anda gambar lagi, ini kan sama aja. Ngapain 2 kali ini? Ini sama aja sama yang tadi kan. Gambar ini kan sama aja dengan gambar ini. Pertanyaan saya, ngapain Anda gambar 2 kali ini? Ini sama aja dengan ini. Apakah, kenapa ini? Kelompok ini ada yang bisa jawab nggak? Halo, masa nggak ada yang dengar? Saya tanya aja siapa ini? Si Dinda ada di sini, Dinda Regista Aprilia. Ada, Bapak. Kenapa Dinda digambar 2 kali, Dinda? Nih. Kenapa, Dinda? Yang nomor 1 ya, Pak? Iya, nomor 1. Yang Oh, itu kelihatan Dindanya sama saya ya. Iya, Bapak. Mohon maaf, Dinda sedang off-cam, Pak. Oh, off-cam ya. Iya. Yang nomor 1, karena Nih. itu yang, iya, Pak. Kenapa digambar 2 kali? Pengen tahu aja saya. Ini udah ada di atas, digambar lagi di bawah. Mungkin untuk mempermudah menjawabnya kali ya, Pak. Enggak lah. Ini saya tahu ada yang... Di situnya disuruh digambarkan daerah visible, mungkin diambil lagi gitu, Pak, digambarkan lagi. Oh, tapi gambarnya berbeda. Saya curiganya nggak apa-apa lah ini ya. Tapi ini ngerjakan 2 orang kali ini ya. Satu ngerjakan yang A, satu lagi yang ngerjakan B. Iya, Pak, soalnya kelompok kita dibagi gitu, Pak. Oh ya, jawabnya seperti itu. Ini gambarnya maksudnya sama, serupa tapi tak sama. Ini kan pakai arsirannya, ini kan beda ini. Serupa tapi tak sama. Memang sama-sama benar, tapi ini kan pakai color ininya. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi nggak usah lagi diulang kayak gini. Kita langsung bisa mengambil kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya nilai optimalnya 22 di 6,8. Ngapain 2 kali cari lagi ini, apa namanya ini, nyari lagi titik potong. Ini nyari titik potong, kan titik potongnya tadi udah dicari. Gitu ya Dinda ya, ngerti maksud saya Dinda ya? Iya, Pak. Tabelnya ini kan udah tadi juga. Ngapain buat dua kali tabel? Itu ya. Ngapain 2 kali tabel? Udah terjawab itu sekaligus A dan B-nya. Di mana tercapai nilai minimumnya dan di mana tercapai nilai maksimumnya. Ya, di minimumnya di 22 dengan nilai minimumnya 6, nilai maksimumnya tercapai di X 6,8, XY 6,8 dengan nilai maksimum Z-nya 22. Oke, demikian kita lanjut ke nomor 2. Diberikan daerah visible suatu pemrograman linear seperti pada gambar berikut. Berikan contoh jika ada program linear dengan daerah visible S sehingga PL tersebut memiliki solusi optimal tunggal. Jawab. Oh ya, ini ya. Ini dia seperti ini daerah visible-nya memiliki solusi optimal tunggal. Bagaimana dia supaya memiliki solusi optimal tunggal?
Ya, kita harus mencari persamaan-persamaan garisnya ya, persamaan-persamaan garisnya. Ini 10. Saya harus mengerti ini tulisan Anda seperti apa maksudnya. 10X tambah 3Y lebih besar dari 60. Apa ini maksudnya? Ini apa ini? Kendala apa maksudnya ini? Mohon maaf Pak, Ya, yang 10X tambah 3Y besar sama 60 itu dari apa? Persamaan garis L1, L2, L3 Pak. persamaan garis ini ya. L1, Iya, Pak. L2, L3. Oh, langsung Iya. Anda cari ya. Tapi ngerti nih caranya, kok bisa 10X tambah 3Y lebih besar dari 60? L1 yang itu tuh yang pertama tuh melalui titik 0,20 dan titik 3,10 Pak. Saya cuma kita diskusi bagaimana mencari persamaan garisnya. Coba melalui saya tulis saja ini, melalui titik 0,20 dan 3,10. Faisal ini ya, Faisal Ahmad Arbi ya. Terus gimana? Ya. Gimana Faisal? Persamaan Kata teman saya di bagian C udah ada Pak. ada ya di bagian C, cara nyarinya ada ya? Iya Pak. Oh. Ada nyarinya ya. Oh, coba kita lihat ini ya, 0,20 dan 3,10. Salah satu aja. Nggak usah ada 3. M-nya berapa? M-nya delta Y per delta X. Delta Y-nya adalah 10 kurang 20 per 3 kurang 0. Oke, min 10 per 3. Kemudian kita ambil salah satu titik. Boleh nggak kita pakai titik 3,10? Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh, Pak. Boleh, yang mana aja sama aja, yang ini atau yang ini boleh sama saya. Y kurang Y1 berarti Y kurang 20 sama dengan M-nya ini X kurang 0. Oke, udah benar ya. Kemudian 3Y kurang 60. Oke, benar ya. Oke, ini benarlah ini semua. Jadi kita memperoleh kendalanya ini. Kendalanya ini. Ini mewakili garis yang ini. Kemudian 5X tambah 3Y lebih besar sama dengan 45 itu karena garis yang ini. Kemudian berikutnya yang ketiga garis yang ini. Ya. Itu ya semua ya. Kemudian X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Oke. Ini kita sebut bintang. Solusi optimal tunggal, contohnya di sini ya, minimumkan ZX tambah Y dengan kendala pada bintang. Ya, minimumkan X tambah Y dengan kendala pada bintang. Tadi dia kalau seperti bentuknya seperti ini, meminimumkan sesuatu di mana ininya di mana konstanta di depan X positif, konstanta di depan Y positif, maka dia akan mencapai nilai minimum. X tambah Y. Oke ya, X tambah Y 0, 20, 20, oke minimum. Oke, inilah salah satunya. Z sama dengan X tambah Y. Oke. Hanya satu-satunya ini enggak yang bisa Anda temukan? Kalau saya nanti ada soal kan, kalau nanti ada soal, berikut ini mencapai solusi tunggal. A, ini, B, ini, C, ini, D, ini. Kemudian ada E-nya, semua benar. Ternyata semua benar. Nah, Anda hanya satu ini aja enggak?
Sepertinya ada banyak, Pak, untuk meminimumkannya, Pak. Ada banyak yang mempunyai solusi tunggal. Ada banyak. Nggak hanya Z sama dengan X tambah Y ya. Nggak hanya Z sama dengan X tambah Y. Ya, ini X tambah Y ini boleh saja memiliki solusi optimal tunggal di 6,5 ya. Boleh saja. Tetapi tidak mesti itu. Ya, tidak mesti itu. Bisa aja, saya asal-asal sebut aja, mudah-mudahan ya bisa aja 2X tambah Y. 2X tambah Y. 2X tambah Y. Ya. Kalau 2X tambah Y dia mencapai minimum di mana? Misalnya 2X tambah Y dia mencapai minimum di, kalau Z sama dengan 2X tambah Y. Bisa kita coba 2X tambah Y. Berarti ini 20 juga. Ya. 2X. Kalau yang ini 16. 16, Pak. Kalau yang ini apa namanya 17. Yang ini 24. Ya, minimumnya terjadi perubahan di sini nilai minimumnya. Ini nilai minimumnya. Tetapi tetap mempunyai solusi minimum yang tunggal. Solusi minimum yang tunggal. Gitu. Nanti kalau ABCD kan ada seperti itu, bisa jadi. Memiliki tak hingga banyak solusi optimal. Nah, ya minimumkan 5X tambah 6Y. Seperti ini. Minimumkan 5X tambah 6Y. Karena dia nanti akan 5X tambah 6Y itu garis yang mana itu ya? 10 ya. Yang mana garis 5X tambah 6Y itu yang ini ya? Meminimumkan ini. Nih. Garis ini kan banyak, dipanjang garis ini dia. Ya. Jadinya di sini terjadi di 60, di 65, 12, 0 dan titik-titik yang menghubungkan garis 65 dan 12, 0. Hanya persamaan ini aja nggak yang mempunyai solusi optimal tak hingga? Enggak juga ya, bisa aja saya buat 10X tambah 12Y gitu. Bisa aja di 10X tambah 3Y ini yang mempunyai tak hingga banyak solusi optimal. Mempunyai banyak solusi optimal. Ini 2 kali ya, tak hingga banyak. Yang memiliki banyak solusi optimal. Jadi bisa bisa beberapa fungsi tujuan juga, ya. Bisa beberapa fungsi tujuan juga. Ya. Bisa yang mewakili garis yang ini, mewakili garis yang ini, mewakili garis yang ini, bisa. Ya. Bisa juga mewakili garis ini, mewakili garis ini. Gitu. Oke, demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mana ini? Apa pertanyaan selanjutnya? Merupakan PL tak terbatas. Oke ya, tak terbatas. Apa fungsi tujuannya sehingga merupakan PL tak terbatas? Maksimumkan ZX tambah Y, benar. Karena kalau memaksimumkan ZX tambah Y, kalau kita maksimum ini akan ke sana terus. Makin ke kanan, bisa makin lama makin besar. Ya. Bisa makin lama makin besar terus. Jadi benar, ini bahwasanya adalah maksimumkan ZX tambah Y dengan kendala yang sama. Ya.
Ada pertanyaan nggak? Tidak, Cukup Bapak. Jelas, Pak. jelas ya? Insya Allah jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Saya stop dulu. Oke, kita mulai dengan paket 3. Mengerjakan paket 3. Untuk pemrograman linear berikut, dengan kendala berikut, gambarkan daerah visibelnya. Tentukan jika ada solusinya menggunakan metode titik pojok atau garis selidik. Lakukan hal serupa untuk PL, maksimumkan 2X tambah 3Y. Oke ya. Jawab. Nah ini dia. Pertama, kendalanya ada berapa? 1, 2, 3 yang ini ya. 1, 2, 3 tambah X besar 3. 3X tambah Y lebih kecil dari 6. 3X tambah Y lebih kecil dari 6. 0, 6, 2. Ini dia garisnya ya. Lebih kecil dari 6. Sini oke ya. Kemudian X tambah Y lebih kecil dari 4. Ini. Oke. 5X kurang 3Y lebih kecil dari 3. 5X kurang 3Y lebih kecil dari 3. Ini oke. X besar dari 0. Ya, ini dia S-nya. Ini dia daerahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, daerah visibelnya ini berbatas nggak? Daerah visibelnya ini S-nya ini berbatas nggak? Berbatas, Faisal? Pak. Terbatas, Pak. Ya. Pasti Jessica ini saya lihat. Jessica pasti mempunyai nilai minimum nggak? Iya, Pak. Mempunyai Pasti, nilai minimum. pasti mempunyai nilai maksimum nggak? Iya, Pak. Pasti Ya, mempunyai pasti nilai mempunyai maksimum. nilai minimum dan pasti mempunyai nilai maksimum. Karena ini berbatas semua. Kita tinggal cari aja nih titik-titik potongnya ini berapa, titik pojoknya ini. Dengan mencari perpotongannya. Saya asumsikan Anda udah benar nyari perpotongannya ya. Jadinya ini proses mencari titik pojoknya sehingga diperoleh titik pojok. Ini ada 5 titik pojok tadi, benar ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada titik pojok. 5 titik pojok. 0, 0. Ini, cari nilainya. Ini. Nah, nilai minimumnya, kalau yang terkecil ini adalah 0. Yang terjadi di X, 0, Y, 0. Oke, benar. Pertanyaannya apa? Kita lihat pertanyaannya minimumkan, kan? Jadi kalau untuk meminimumkan, mana jawaban minimumkan? Anda ini jawabannya nggak lengkap-lengkap ini. Harusnya kalau terstruktur cara berpikirnya, Anda itu jawabnya dari 5 titik pojok ini, ada di sini ya, tapi ini nomor 3. Ya, sesuaikan dengan I-nya. A, I1, oke lah. Harusnya I2 ya, tapi ini I2 nggak peroleh saya jawabannya. Oke, di sini ada nilai minimumnya solusi PL terjadi di titik 0,0 dengan nilai minimumnya 0. Nilai minimumnya 0. Nilai maksimumnya 5 yang terjadi di titik 1,3. Ya. Yang terjadi di titik 1,3. Ya. Dah, gitu. Selesai. Karena ini adalah berbatas. Berbatas, daerah visibelnya berbatas. Daerah visibelnya berbatas. Pasti dia mempunyai nilai minimum dan maksimum. Dan pasti itu terjadi di titik pojok. Itulah pemrograman linear. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diberikan daerah visibel. Oh iya, sebelumnya ini Jessica yang dilihat nomor 2 kan? Iya, Pak. Nomor 2. Oh ya, saya takut saya ngomong yang lain. Saya lihat di sini yang Anda lihat yang lain. Diberikan suatu daerah visibel, suatu PL seperti banda gambar berikut dengan titik-titiknya ya. Ini berbatas nggak ini Jessica? Berbatas, Pak. Memiliki nilai minimum nggak? Iya, Pak. Memiliki nilai minimum. Maksimum?
Iya, Pak. Memiliki nilai maksimum. Apapun fungsi tujuannya asal berbentuk linear pasti dia memiliki ini ya, memiliki nilai minimum dan nilai maksimum. Ya. Memiliki solusi optimal tunggal. Memiliki contoh ya, kemudian di sini Anda cari persamaan-persamaannya ini ya nggak apa-apa, ini ada 5 persamaan ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 persamaan. Anda cari persamaannya. Oke, nggak apa-apa ini ya. Anda cari persamaannya. Sudah. Memiliki solusi optimal tunggal. Ya cari aja sesuatu, misalnya ini X tambah Y ya. X tambah Y. Oke ya. Ini nilai minimumnya. Memiliki solusi optimal tunggal. Jadinya fungsi tujuannya minimumkan P sama dengan X tambah Y. Ya. Apa ini maksudnya ini? Agar memiliki solusi tunggal, maka gradien tidak boleh sama dengan gradien kendala. Oke lah ya. Maka diperoleh P sama dengan X tambah Y. Dengan P sama dengan 0. Apa ini artinya dengan P sama dengan 0 ini apa maksudnya ini? Bikin bingung saya ini. P sama dengan 0 ini apa maksudnya? Nggak bisa dijelaskan ya. Jangan bikin bingung. Dengan P sama dengan 0 apa maksudnya ini? Oh. Kalau P-nya 0 ya, udahlah nggak usah. P-nya 5 kan gradiennya sama juga. Min 1. Dan oke lah ini ya. P-nya 0 ini. Tapi kan nggak mesti P-nya 0. Oke. Gradiennya min 1. Oke, jadinya minimumkan X tambah Y. Pertanyaan kedua. Memiliki tak hingga banyak solusi optimal. Ya. Memiliki tak hingga banyak solusi optimal. Supaya mempunyai tak hingga banyak solusi optimal ya yang tadi berarti sama, mana dia nih? Banyak, memiliki tak hingga, agar memiliki solusi banyak harus sama dengan salah satu gradien kendala. Ya harus sama, oke lah. Min 3X tambah 5Y yang mempunyai gradien min 3/5. Ada pada kendala. Oke, gradiennya ini memang min 3/5 ini. Saya iseng aja nanya ke Anda, gradiennya min 3/5 ini memang. Seharusnya 3/5 bukan, Pak? Iya, harusnya 3/5. Harusnya 3/5. Ini salah ini. Tapi yang membuat Anda salah ininya. Ya. Nah, gradien yang lain bisa aja fungsi tujuannya adalah min 6X tambah 10Y, gradiennya semua sama. Ya, betul. Agar memiliki gradien dengan salah satu gradien kendala. PL merupakan PL tak terbatas. Tidak ada PL dengan daerah visible yang merupakan PL tak terbatas. Hal ini karena daerah visible S merupakan daerah terbatas. Ya, betul. Daerah visible-nya daerah terbatas. Jadinya tidak ada yang tak terbatas. Ini terbatas. Tidak ada PL yang tak terbatas. Ada demikian. Ada pertanyaan nggak? Siapa ini? Faisal jelas, Faisal? Faisal Ahmad Arbi? Jelas, Pak. Ada dulu itu pemain bulu tangkis ya, yang terkenal Arbi. Kamu saudara sama itu ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Jessica nggak ada pertanyaan ya? Ada? Tidak ada, Pak. Oke. Facebook. Recording. Kita mulai, kita pakai 4 ya.
Ini untuk pemrograman linear seperti berikut, dengan kendala seperti berikut. Untuk pemrograman linear ini ya. Kendalanya ini, fungsi tujuannya ini. Pertama, gambarkan daerah visibelnya. Ya, sama seperti tadi ya, ini bisa Anda cari titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau ini berarti dia pakai A dan B ya, A dan B. Misalkan di sini kalau A-nya 0, B-nya 16. Benar nggak ini? A-nya 0, B-nya 16. Oh ya, ini berarti ya A-nya 0, B-nya 16. Ini 8. Nah, ini dia garisnya ya. Ini garisnya. Ini sumbu A-nya, ini sumbu B-nya. Kemudian yang berikutnya, A tambah 2B lebih besar sama dengan 11. Ini garisnya, ini ke atas ya, oke. 3A kurang 2B ini. Kemudian A lebih besar dari 1. A lebih besar dari 1, ini oke, benar ya. Berarti inilah daerah visibelnya. Berbatas enggak? Berbatas enggak daerah visibelnya, Jessica? Tidak, Pak. Tidak, yang atasnya ini nggak ada batasnya. Jadi dia bisa saja dia tidak memiliki maksimum atau tidak memiliki minimum. Bisa saja. Ini nggak berbatas ini di atasnya ini. Oke ya, pertanyaan selanjutnya apa ini? Tentukan jika ada solusinya menggunakan metode titik pojok. Ya, ini meminimumkan ini positif ada ini pasti minimumnya. Cari aja titik potong ini sudah ditentukan titik potongnya ada 1, 2, 3 ya. 3 itu aja. 1,14, 7,2, 9. Ini 22 nilai minimumnya. Ya. Sama dia ya. 72 sama 91 ya. 72 sama 91 ya. Ya, ya. Ini dia, nilai minimumnya di sini. Nah, ya. Demikian ya. Ya. Jadi karena ini sama minimumnya, nilai minimum ini adalah 22 benar. Tetapi terjadi hanya di titik 7,2 dan 9 hanya di 2 titik, Jessica? Tidak, Pak. Tidak, tetapi terjadi di banyak titik di sepanjang garis 7,2 dan 9K1. Ini juga di titik-titik ini. Di titik sepanjang 72 dan 91 ini. Jadi tidak hanya titik 72 dan 91, tapi tak hingga banyaknya titik, tapi di sepanjang titik ini. Oke ya, lakukan hal serupa untuk maksimumkan ini dengan kendala pada A. Jawabannya di sini solusinya tak terbatas. Solusinya tak terbatas. Oke, solusinya tak terbatas. Karena dia akan bisa membesar ini terus ya. Akan membesar. Jadi tidak memiliki solusi maksimum. Tidak memiliki solusi maksimum. Solusinya tak terbatas. Solusinya tak terbatas. Bisa mengerti nih Jessica ya. Karena kalau kita tarik ini kan garis selidiknya ini kan kalau kita tarik terus ke atas kan makin lama bisa makin besar dia. Iya Jessica? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Oke, solusinya unbounded atau tidak memiliki solusi maksimum. Itu untuk nomor 2B. Nomor 2, sekarang ini tentukan nilai bilangan positif A agar fungsi objektif berikut mencapai nilai maksimum 132 dan XY memiliki kendala berikut.
Ada berapa kendala ini? 3, 4, 5. Oke, ini Anda udah benar gambar kendalanya Anda. Saya asumsikan kan seperti tadi ini ada 3X tambah Y sama dengan 16. Kalau yang lebih kecilnya ke sini ya, benar ya. 16, X-nya 0, Y-nya 16. Kalau Y-nya 0, 16/3 ya. 16/3 kurang lebih sini. Oke, ini benarlah ini ya. Ini benar. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang belum bisa menggambar arsir grafik seperti ini? Saya tanya acak aja, oh tapi nggak acak ya yang tampil di layar saya misalnya. Bagus sudah bisa, Bagus Sadeo. Ngerti ini? Alhamdulillah sudah, Pak. Ngerti ya. Siapa lagi nih yang ada ya? Dinda ngerti, Dinda? Alhamdulillah ngerti Bapak. Ya, Rakanita Fatihah Ramadina? Mengerti, Bapak. Ngerti ya. Oke lah, kalau mengerti kita lanjutkan aja. Udah bisa gambar grafik ini. Inilah daerah visibelnya. Pertanyaan saya sekarang sama Rakanita, ini daerah visibelnya berbatas enggak ini Rakanita? Rakanita ini berbatas enggak ini daerah visibelnya? Berbatas, Bapak. Berbatas ya. Pasti memiliki nilai minimum enggak? Kalau cari minimum. Atau mungkin enggak dia tidak memiliki nilai minimum? Gimana Rakanita? Ada nilai minimum, Bapak. Jangan dimatiin dulu ininya. Suaranya jangan. Saya mau nanya Rakanita terus. Iya, Bapak. Ada nilai minimum ya? Ada, Bapak. Maksimum? Ada. Ada ya. Rakanita posisinya di mana? Saya lagi di Bogor, Bapak. Memang SMA-nya Bogor? Iya, saya asli orang Bogor. Oh, dari SMA berapa dulu? Dari SMA 9, Bapak. SMA 9 itu di mana? SMA 9 itu di Jalan Kartini, Bapak, dekat Pasar Anyar. Dekat Pasar Anyar ya. Di depan PGB, Pak. Oh iya, saya nggak gitu tahu SMA 9 ya. Ya, saya udah lupa-lupa. Saya udah lama juga di Bogor. Udah kayak orang Bogor jadinya. Oke, berarti ini udah ngerti semua gambarnya. Pertanyaannya tentukan nilai bilangan A agar mencapai nilai maksimum 132. Supaya nilai maksimumnya 132. Nah, Z-nya berarti, Z-nya tadi ini ya, fungsi objektifnya adalah 3AX tambah 5AY. Kalau di berapa titik pojok ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik pojok. 1, 2, 3, 4. Masukilah titik pojok ini ke Z. 0,16. Kalau 0,16 gampang. 16 kali 5, 80A. Nah, ini agak sulit. Tapi bisalah Anda hitung ini ya. Substitusikan 3,7. Substitusikan 1,3, 3,2. Ini agak sulit ya. Substitusikan 0,4 gampang. 20A. Ya. Agar mempunyai nilai maksimum. Ya, ini memaksimumkan ya, agar mempunyai nilai maksimum. Tentunya di sini yang paling maksimum adalah 80A. 80A dengan A positif ya. Agar dia nilainya 132, berarti 80A 132A sama dengan 1,5. Jadi bilangan positif A adalah 1,65. Oke. Ya, benar. Seperti itu, Kak. Kalau hitung-hitungannya tidak salah ya. Saya apa namanya? Nggak ngitung-ngitung sekali. Benar nggak ini Anda apa namanya? Menggambar grafiknya dan hitung-hitungannya. Itu aja, kalau udah benar ya benar. Ya, saya rasa ini benar. Gitu.
Yang jadi pertanyaan cuman benar nggak ini gambar grafiknya? Gitu aja. Coba saya cek sama jawaban yang satu lagi ya. Yang grup satu lagi begini juga nggak gambar grafiknya? Sama nggak? Sama Bapak. Sama ya. Ya, karena ini prinsipnya Anda sudah ini udah benar Anda prinsip berpikirnya. Yang bikin salah adalah perhitungannya. Gitu. Yang bikin salah adalah bisa jadi perhitungannya. Gitu. Coba ini ya. Kayaknya benar ya. Anda menganggap, coba saya pikir coba kita yang ini tadi ya. Coba kita lihat ini benar atau enggak ini ya. 3X tambah 5Y lebih besar dari 20. Saya nggak ngecek. Tapi kalau ini udah dua, saya ingin tanya aja, Anda nggak apa-apa, Anda kerjasama nggak ngerjakannya? Satu kelompok ini dengan kelompok 2 dengan kelompok berapa ini kerjasama nggak? Kelompok 3, kelompok 7 dengan kelompok berapa lagi tadi? Kelompok 7 dengan kelompok 2 kerjasama nggak? Tidak, Bapak. Hah? Tidak, Bapak. Kalau tidak, kalau jawabannya sama ya berarti ini benar ya. Takut karena saya ini nggak ngecek sekali ini. Saya nggak ngecek sekali ini garis-garisnya benar atau enggak ini. Saya asumsikan benar. 3X tambah 5Y lebih besar dari 20. Ya, oke. Ya, sudah benar berarti ya. Jawaban Anda benar. Kita lanjut berarti ke jawaban ke paket soal berikutnya. Oke, kita mulai ke paket 5. Kita mulai ke paket 5. Untuk pemrograman linear berikut, minimumkan ini dengan kendala ini, gambarkanlah daerah visibelnya, tentukan jika ada solusinya menggunakan titik pojok atau garis didik, lakukan dengan maksimum 3X tambah 5Y dengan kendala pada A. Ya ini sama lagi, yang penting ini gambarnya benar ini ya. Ini gambarkan, ini ada 3 garis ya, 50, 25, 50, 25, mudah-mudahan Anda benar ini ya. X tambah 2Y sama dengan 50 ya. X-nya 0, Y-nya 25, Y-nya 0, 50. Oke, ini 5X tambah 4Y 145. Ini ya, 5X tambah 4, 145. Oke ya, kalau Y-nya 0, ya ini mudah-mudahan benar ini sepertinya ya. Dan yang ini 2X tambah Y sama dengan 25. X-nya 0, Y-nya 25. Oke ya. Nah ini daerahnya. Kemudian ada kendala lagi apa tadi? X besar dari 0, Y besar dari 5. X besar 0, Y, ya ini daerahnya. Nah kalau ngelihat ini, gambar ini, berarti dia daerah visibelnya berbatas. Pasti dia memiliki nilai minimum, pasti memiliki nilai maksimum. Ya udah, masukin aja titik-titiknya semua, titik pojoknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Masukin aja titik pojoknya. 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, ini nilai minimum 55, nilai maksimum 132,5. Gitu, coba saya lihat satu kelompok itu. Sama nggak? 55 sama 132,5. Sama, berarti udah benar ya. Udah benar. Soal kedua, tentukan nilai bilangan positif B agar fungsi objektif mencapai nilai minimum 105 dan XY memenuhi kendala berikut. Ya, gambar ini beserta titik-titik potongnya ya.
Ya. Misalkan titik asal 00 ya. 00, 20. Apa maksudnya 20-40 ini? Bisa dijelaskan ini. 20-40 ini apa maksudnya? Itu maksudnya 10,40 Pak, seperti salah tulis. Melakukan uji titik di 0,0 Pak. X-nya 0 saat X-nya 0 dan Y-nya 0. Saat X-nya 0, kalau tapi cara penulisannya bingung saya ini. Titiknya kan harusnya bukan 10,40. Kalau pada saat X-nya 0 berarti 0,40. 0,40 dan satu lagi 10,0, bukan gitu? .40 ini dan benar di sininya sini 10,0 ini. Ini saya nggak ngerti ini apa maksudnya 20,40. Ini 15 ya, gaya penulisannya nggak umum nih, 15,30. Kalau ini mungkin maksudnya ini 15,0 dan 0,30. Itu ya. Ya ini gambarnya benar. Ini daerah visible-nya. Siapa tadi yang jawab? Tadi yang jawab siapa tadi? Barusan suaranya saya dengar, siapa tadi? Saya Pak Hamzah. Siapa? Hamzah Fauzi-Razan Pak. Kok nggak ngelihat saya ya? Banyak soalnya ini. Gimana cara ngelihatnya? Hamzah? Iya Pak. Hamzah, saya mau tanya, S-nya berbatas nggak ini? Tidak Pak. Tidak ya. Oke ya. Tidak berbatas. Kita mau meminimumkan fungsi objektifnya BX tambah 5BY. Oh, ini Anda mencari titik pojok yang di sini ya. Ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Anda cari 1, 2, 3, 4. Kemudian masukkan ke sini 200B, 105B, 42B, 32B. 30B. Ya, karena B-nya harus positif. Karena ini B-nya harus positif ini ya, B-nya harus positif. Supaya dia mencapai minimum. B-nya harus positif. B-nya positif yang paling minimum ini. Oke. Kemudian mana ya tadi? Ya. 105 ya. 105. Nilainya 105. 30B sama dengan 105. Berarti B 105/30 sama dengan 3,5. Jadi untuk mencapai nilai minimum Z 105, nilai bilangan positif B adalah 3,5. Ya, saya rasa itu jawaban yang benar ya. 3,5. Kecuali Anda ada salah hitung ini. Saya nggak ngitung lagi ini. Saya nggak ngitung karena saya lihat kunci di sini B-nya 2,5. Saya lihat kunci B-nya 2,5. Nggak tahu Anda yang salah hitung apa kunci yang salah hitung. Gimana itu? B-nya 2,5 saya lihat. Coba yang satu lagi kelompok ini berapa? B-nya 3,5 juga. Ada nggak salah hitung nggak Anda ini? Ada salah hitung nggak? Tadi saya coba hitung pakai kalkulator, 105 dibagi 30, 3,5 Pak. 5,20, 12,6. Itu ya. 0,30.
Ini 30,0 apa 0,30? Yang coba ya. Ini yang salah. D-nya ini berapa? D-nya 30,0 ya. Berarti benar Anda ya, D-nya 30,0 ya. D-nya 30,0 ya. Oke. Udah hitungan udah benar ya. Saya rasa ini jawabannya benar ini. Udah benar ini. Hitungannya udah benar. 30,0 ya. Kan ini kan garis ini kan ketika Y-nya 0, X-nya 30. X tambah 3Y lebih besar sama dengan 30. X tambah 3Y ya. Y-nya 0, X-nya 30. Oke. Oke. Ya, sudah benar. Ya. Ada pertanyaan?